Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi'ulumihi bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayyada faslun utawi iki ku fasal suci fi ahkami syuf'ati kang tetep ing dalem mertelaake akad syuf'ah, kang tetep ing dalem mertelaake akad syuf'ah. Wa ya utawi syuf'ah iku bisukunil fa'i kelawan sukune fa syuf'ah. Wa ba'dul fuqaha utawi setengah pira-pira ahli fikih iku ya dhammah sapa ba'dul fuqaha ing fa. Wa maknaha utawi maknane syuf'ah lughatan ing dalem lughate iku ad-dhammu makna ngumpulake. Wa syar'an utawi syuf'ah ing dalem makna syariati iku hakku tamallukin hae tampa milik, iku hakku tamallukin hak tampa milik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qahriyun kang bangsa nyereng apa hak, yasbutu kang tetep apa hak, lisyariki kedua syarik al-qadimi kang dingin sapa syarik, ala syariki ngalahake ngatasé syarik, al-hadisi kang anyar sapa syarik, bisa bersyirkati kelawan sebab syirkah, bil iwadi kelawan iwat, alladzi malaka kang miliki, sapa syahas bi kelawan iwat. Wa syariat lan den syariatake apa syuf'ah, den syariatake lidaf'id dharari krana nolak ing kemelaratan. Wa syuf'atu tawi syuf'ah iku wajibatun wajib, aisa bitatun tegese kang tetep, lisyariki tegese lisyariki kedue kanca sekuton, bil khultati sebab khultah, khultati syuyu'i tegese khultah syuyu', khultatil jiwari ora khultah jiwar. Fala syuf'ata mongko ora ana syuf'ah li jari dari kedue tanggane omah, mulasikon kana, mulasikon iku ketemu kana ana apa jarud dar au ghirahu utawa ora mulasikon. Wa inna ma tasbutu asy-syuf'atu fi ma yang qasimu duna ma la yang qasim. Wa inna angin pestine tetep apa syuf'ah, wa inna ma tasbutu angin pestine tetep apa syuf'atu akad syuf'ah fima ing dalem barang yang qasimu kang bisa kabagi omah, ayak balu tegese nampa nerima apa mah al kismata ing den bagi dunama ora barang layang qasimu kang ora bisa kabagi apa mah, hamamin kaya jamban jeding sagirin kang cilik apa hammam. Fala syuf'ata mongko ora ana syuf'ah fi ing dalem hammam sagir. Fa in amkana mongko lamun kongang apa ingkisamuhu kabagine mah, kahamamin kaya jamban kabirin kang gedhe apa hammam, yumkinu kang kongang apa ja'luhu dadekake ing hammam, hammam ini ing jamban loro, sabatat mongko tetep apa syuf'atu akad syuf'ah fihi ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim ma amkana ingkisamuhu, fihi ing dalem ma amkana ingkisamuhu. Faslun fi ahkami syuf'ati. Pun sekarang begini Pak, ini bab menjelaskan tentang hukum-hukumnya akad syuf'ah. Syuf'ah itu biasanya kalau makna Jawa itu dimaknani dengan ngejoki rego. Kamu tahu krungu bahasa ngono jare wong Jawa. Iku omahe wis dijoki.
Iku sawai wis dijoki. Iku barangnya wis dijoki. Tahu kurang istilah ngono. Namane Bojonegoro ana istilah ngono nek. Kan? Hah? Apa bahasa Bojonegoro? Iya, kamu tahu kurang istilah ngono. Tapi gak paham. Oh iya. Itu kalau secara fikih namanya akadnya akad syuf'ah. Syuf'ah itu makna Jawanya ngejoki rego. Wa iya bisukunil fa wa ba'dul fuqaha yadhummuha. Lafaz syuf'ah itu fa-nya disukun. Syuf'ah. Tapi ada juga yang membaca syuf'ah itu fa-nya enggak disukun tapi di dhammah. Syufu'ah. Tapi yang paling sering itu pakainya sukun. Syuf'ah, bukan syufu'ah. Wa makna lughatan ad-dhammu. Syuf'ah itu secara bahasa, secara lughat artinya adalah mengumpulkan. Syuf'ah secara bahasa, secara lughat itu artinya adalah mengumpulkan. Sedangkan secara syariat syuf'ah itu adalah hak secara paksa untuk memiliki bagi kawan lama, kawan baru dengan membayarkan iwat dalam kurung harga yang digunakan untuk membeli benda itu disebabkan adanya syirkah. Begini Pak, yang dinamakan syuf'ah itu adalah hak sesa untuk memiliki bagi syarik kodim, kawan lama, atas kawan baru dengan membayarkan iwat atau harga yang digunakan untuk memiliki benda disebabkan adanya syirkah. Segini ini Pak, prakteknya. Misalkan ada orang tua, orang bapak meninggal. Ketika bapak itu meninggalkan anak dua misalkan. Punya dua anak, otomatis warisan dari bapak ini, rumah yang dimiliki bapak ini, akan diwaris oleh dua ahli warisnya ini, yaitu anaknya dua ini. Jadi omah sing misali, luas rumahnya itu 20 dikali 10. 20 dikali 10. Itu milik daripada dua anaknya ini, dua anak dari bapak yang meninggal ini. Otomatis rumah ini yang 10 kali 10 itu miliknya si A, yang 10 kali 10 itu miliknya si B. Masing-masing punya hak di situ. Kok ternyata salah satu dari kedua orang itu yang merupakan syarik, yang merupakan kawan yang memiliki bersama pada rumah itu, menjual bagiannya. Ternyata si A kok ternyata tiba-tiba menjual bagiannya. Dijual kepada orang lain. Rumahnya jatah si A yang 10 kali 10 ternyata dijual kepada orang lain. Tak dolen nanggone wong. Dijual lah dengan harga 300 juta misalkan. Maka ketika si A menjual bagian rumahnya kepada orang lain dengan harga 300 juta, maka bagi si B ini adalah kawan lama. Nanti kawan lama ya. Kawan lama itu kawan yang memiliki rumah bersama dengan si A ini. Ya. Bagi si B ada hak untuk memiliki secara paksa terhadap bagian rumahnya si A. Dengan membayarkan iwat yang digunakan untuk memiliki rumah itu tadi. Jadi si B punya hak untuk mendatangi orang lain yang membeli rumahnya si A tadi, jatahnya si A tadi,
untuk mengatakan kepada si A, rumahnya saya beli. Kamu beli berapa kepada si A? Saya beli 300 juta. Kasih uang 300 juta, rumahnya tarik. Untuk dimiliki oleh si B semuanya. Oh nggak bisa mas, nggak saya jual. Oh nggak bisa. Saya punya hak untuk syuf'ah. Saya punya hak secara paksa untuk memiliki bagiannya kawan lama saya, yaitu bagiannya si A. Dan ini adalah hak secara paksa. Pokok begitu saya tahu bahwa bagiannya si A itu dijual, maka saya ada hak untuk segera membeli bagiannya si A yang telah dibeli oleh orang lain. Halo? Yang telah dibeli oleh orang lain. Tapi nggak dimiliki secara paksa tok, tapi dengan membayarkan iwat. Harga yang digunakan untuk memilih itu tadi. Berapa dia beli? Kalau dia beli 300 juta, ganti uangnya 300 juta, kamu ambil rumahnya. Yes? Kok bisa Gus ya? Tiba-tiba ada hak untuk memiliki secara paksa bagi kawan lama. Dikarenakan adanya hubungan syirkah. Dikarenakan adanya hubungan syirkah. Yes. Paham orang maksud itu? Oke. Prakteknya itu begini loh Pak. Ada rumah itu tadi, ukuran 20 kali 10. Ya. Ada rumah ukuran 20 kali 10, miliknya 2 orang. Gak dulur ini. Warisan ke bapaknya. Pokoknya yang jelas di rumah itu ada 10 kali 10 yang merupakan milik bagiannya si A. Dan di rumah itu juga ada rumah yang 10 kali 10 yang merupakan bagian daripada si B. Tiba-tiba si A menjual bagiannya. Bagianku tak dol nanggone awak muruk. Kamu beli 300 juta. Saya punya bagian di rumah itu 10 kali 10. Bagian saya jual ke kamu 300 juta. Tiba-tiba si B dengar bahwa bagiannya si A itu dijual kepada orang lain dengan harga 300 juta. Maka bagi si B itu ada hak untuk mendatangi si pembeli yang membeli kepada si A, bagiannya si A, untuk membeli kepada orang lain itu. Tak tukuni kabeh. Tak jokani, paham tak jokani? Kamu beli berapa? 300. Enggak mas, gak tak dol. Lo gak bisa. Saya ada hak untuk maksa kamu beli itu. Saya memiliki hak untuk memiliki apa yang jual kawan lama saya, yaitu si A, kepada kamu. Apa ya kok ono syuf'ah barang? Syuf'ah itu diberlakukan wa syuri'at lidaf'id darar. Syuf'ah itu diberlakukan untuk menolak yang namanya ketidaknyamanan. Mergo aku iki duwe omah. Sak omah bareng karo dulurku iku mungkin seenak-enak wae. Tapi lek karo wong liya iku gak mesti Hah? Omah iki aku biyen ngenggonine karo dulurku. Omahnya aku karo dulurku. Lah karo dulurku didol, bagiannya dulurku. Lah kalau karo wong gak enak rek manggoni. Saya kalau sama orang lain ndak enak, ndak nyaman tinggalnya. Maka secara syariat kita, bagi kawan lama itu ada hak untuk memiliki secara paksa kepada kawan baru disebabkan adanya hubungan syirkah. Tapi memilikinya itu tetap dengan membayarkan iwat yang digunakan untuk memiliki rumah itu tadi. Jadi kok cara pola pikir fakir ini loh Pak. Rumah 20 kali 10 itu tadi. Rumah 20 kali 10 itu tadi. Yang itu merupakan separuhnya bagian si A. Dan separuhnya merupakan bagian si B. Mestinya kalau si A mau menjual bagiannya, orang yang pertama kali berhak untuk ditawari itu adalah si B. Kok cara pola pikir fakir ini? Awakmu A, kudune kepindho dodol omahmu. Kalau kamu ingin jual bagian rumah kamu, orang yang paling berhak untuk membeli rumah kamu itu adalah si B. Karena di rumah itu pemiliknya hanya kamu sama si B. Si A sama si B. Kalau si A mau jual, jualnya ke si B. Karena si B belum tentu nyaman kalau rumah itu dijual kepada orang lain. Menjadi pemilik bersama dengan orang lain. Makanya si A itu mestinya jualnya kepada si B.
kok dijual kepada orang lain, kok si A menjual kepada orang lain, maka bagi si B itu punya hak secara paksa untuk memiliki bagiannya si A yang telah dijual kepada kawan baru, dengan membayarkan iwat yang telah digunakan dalam penjualan tadi. Tak gantenane Mas, sampean nuku piro nang si A? 300 tak gantenane. Itu namanya akad syuf'ah. Paham ya? Paham ya? Mergo ngene lho, Pak. Aku duwe barang. Barang ini milik saya juga miliknya Faruk. Faruk punya hak pakai, saya punya hak pakai. Saya punya rumah, saya punya tanah. Itu punya saya juga punyanya Faruk. Aku sama Faruk nyaman-nyaman wae. Menjadi syarik, menjadi orang yang memiliki secara bersama dengan Faruk, saya nyaman. Tapi lah aku karo liyane Faruk durung karuan penak. Kok murah-murah mbek Faruk didol bagian Faruk. Dijual kepada orang lain. Loh, aku gak cocok lek karo Sonep. Makanya saya ada hak untuk membeli secara paksa kepada Sonep apa yang telah dijual oleh kawan lama saya, yaitu Faruk. Itu namanya akadnya akad syuf'ah. Wa syuf'atu wajibatun ay thabitatun lisyariki bil khultati ay khultati syuyu'i. Adanya hak syuf'ah, hak untuk memiliki secara paksa bagi kawan lama atas kawan baru, itu terjadi pada barang yang terjadi di dalamnya khultah syuyu', bukan khultah jiwar. Syuf'ah itu bisa terjadi pada hal-hal yang di dalamnya terjadi khultah syuyu', bukan khultah jiwar. Ini Pak. Ini Pak. Ada sawah. Ada rumah. Halo. Ada rumah. Luasnya 20 kali 10. 20 meter kali 10 meter. Ini punyanya seorang bapak-bapak. Punya anak 2, laki-laki. Ternyata bapak-bapaknya meninggal. Ketika meninggal, otomatis rumah ini diwaris oleh 2 anaknya. Masing-masing punya bagian 50% dari rumah itu sebagai warisan dari bapaknya. Wis ya. Ono omah madhep dalan 20 kali 10. Otomatis ketika pemilik daripada rumah itu yaitu bapaknya meninggal, otomatis rumah itu menjadi milik bersama daripada 2 anaknya. Yang masing-masing memiliki bagian 10%. Memiliki bagian 50% di rumah itu. Saya pertanyaan ini. 2 anak itu sing bagian ngarep sing ndi, sing bagian mburi sing ndi? Hah? Sing bagian ngarep sing ndi, sing bagian mburi sing ndi? Hah? Ada rumah luasnya 20 meter lawan 10 meter, punya seorang bapak-bapak. Bapaknya meninggal, punya 2 anak. Anaknya sama-sama laki-laki, otomatis bagian warisnya sama. Otomatis rumah itu menjadi milik bersama dari 2 anak tadi. Anak satu itu punya bagian 50% di rumah itu. Ya cara luasnya ya satu anak punya bagian 10 kali 10. Cuma anak yang si A itu bagiannya sebelah mana, anak yang si B itu bagiannya sebelah mana, itu tidak ada Pak. Sebelum ini dibagi, tidak ada ketentuan seperti itu. Yang jelas, omah iki aku duwe bagian 50%, si B yang ngono, sing jelas aku duwe omah, duwe bagian nang omah iki 50%. Tapi tanpa menentukan titiknya saya di depan, titiknya saya yang di belakang, tidak ada. Itu namanya khultah syuyu'. Paham khultah syuyu' ya? Paham orang? Kira tap gonku ambek nggone Faruk. Iki biyen tukune urunan. Faruk urun sak mene juta, aku urun sak mene juta, sama.
Otomatis step ini milik bersama. Faruk punya bagian di sini 50%, saya punya bagian di sini 50%. Apa ya terus ngomong nih ini, Faruk sing bagian dukur, aku sing bagian nisor, kan enggak tuh, Pak. Lelek Faruk bagian dukur berarti gak lelek bagian nisor. Lalu bagian nisor berarti Faruk bagian dukur. Tidak seperti itu. Tapi yang jelas ini ada hak dipakai sama Faruk dan ada hak untuk dipakai sama saya. Karena ini sama. Ini namanya khulta syuyu. Lah, syuf'ah itu terjadi pada hal-hal yang di dalamnya terjadi khulta syuyu. Belum dibagi. Kalau ada rumah belum dibagi, milik bersama berapa orang, maka bagi kawan-kawan lama itu punya hak untuk membelinya secara paksa dari kawan-kawan baru yang itu membeli dari kawan-kawan lama kita. Paham maksudnya? Hah? Tidak berlaku yang namanya hal-hal yang terjadi khultoh jiwar. Lek mau nonggotok, kalau cuma bertetangga, bersandingan, maka tetangganya nggak ada hak untuk syuf'ah. Om aku jejer sama Faruk. Ya jejer tok. Jejer ya. Tiba-tiba rumahnya Faruk dijual. Dijual kepada Sonep. Ketika dijual kepada Sonep, aku marahin nang Sonep. Nep, aku tonggoni Faruk kental. Mas Faruk didelong mamu. Rumahnya Faruk jual ke kamu ya? Piro dodoli Faruk? 300 juta, Gus. Oke loh, duit 300 juta. Oke namanya Faruk. Oh enggak bisa, saya tidak ada untuk maksa seperti itu. Karena pada praktek barang ini rumahnya masing-masing, paham ya? Ini rumahnya masing-masing. Rumahnya Sonep ya rumahnya Sonep, rumah saya ya rumah saya. Rumahnya Faruk ya rumahnya Faruk, rumah saya ya rumah saya. Maka tidak ada praktek saya harus memiliki secara paksa. Apa alasannya kamu beli secara paksa? Beda lek sing mau, Pak. Barang yang satu barang dimiliki bersama. Kok ternyata bagiannya salah satu itu dijual, maka bagi pemilik yang lain itu ada untuk membeli secara paksa kepada pembeli yang baru. Kenapa kok ada untuk membeli secara paksa? Aku ki duweni omah bareng awakmu ki gak enak. Lek karo Faruk ki dulurku, cara ngono. Makanya aku duwe omah bareng karo Faruk enak-enak wae wong Faruk dulurku. Tapi lek karo awakmu ki ra penak. Engko lek ana bojoku lapo-lapo ya ora penak bojoku karo awakmu duduk sapa-sapa. Ngono lho. Paham maksudnya ya? Hah? Makanya akad syuf'ah itu hanya berlaku pada hal-hal yang menjadi kepemilikan bersama. Artinya terjadi khulta syuyu. Bukan pada hal-hal yang hanya sekedar bersandingan atau terjadi khulta jiwar di dalamnya. Paham orang ya? Faruk paham lu? Hah? Makanya kok cara wong Jawa iki biasanya ana wong ket mati baru meninggal. Omah kan otomatis durung dianu, Pak, durung dibagi. Wis digoni bareng-bareng ae. Jare anak-anak iki lho. Ana bapak mati duwe omah. Omah gak dibagi. Dinggoni bareng-bareng. Karena apa? Karena masing-masing dari ahli warisnya itu punya hak dari rumah itu. Karena itu merupakan warisan daripada bapaknya. Wis digoni bareng-bareng ae lho. Omah bapak iki digoni bareng-bareng. Kok ternyata tiba-tiba salah satu pemilik itu butuh uang. Akhirnya didol. Aku dodol bagian kuruk. Aku di bagian nang omahku 30%. Tukun ya Ruk ya. Nah, ketika saya jual bagian saya di rumah itu kepada Faruk, maka saudara-saudara saya selaku pemilik bersama di rumah itu ada untuk mendatangi Faruk. Tak jokane Ruk. Kamu di bagian 30% toh? Nuku tak dulurku toh, tak gantenani. Piro kamu bayar? Mau Gus, kata dol. Gak iso kudu didol. Nggak bisa Gus, nggak saya jual. Harus dijual. Saya ada hak untuk secara paksa memiliki rumah itu. Bagian dari kawan lama saya yang telah dijual kepada kamu selaku kawan baru. Paham maksudnya ya? Itu namanya akad syuf'ah. Akad ngejoki rego. Dan itu sering terjadi Pak di Indonesia ini. Terutama di perkotaan-perkotaan yang tanahnya sempit-sempit itu. Enang ini desa ono rapati, Pak. Enang ini kota-kota sering yang sempit-sempit, omah situ nggone wong telu, omah situ nggone wong loro. Sedangkan pemiliknya itu salah satu butuh uang. Turun dibagi jane. Lah dibagi kan karuan ya. Ono omah situ wis dibagi, sing arep bagiane sampean Dik. Sing mburi bagiane Cacak, bagianku. Lah dibagi ngono, ya wis disekat barang.
wis ditugel di tembok dewi. Ya kalau seperti itu tidak ada hak untuk kamu syuf'ah. Kalau seperti itu kamu nggak ada hak untuk mensyuf'ah rumah itu ketika saya jual. Yang ada untuk mensyuf'ah rumah ketika dijual itu ketika rumahnya itu masih menjadi khulqah syuyu, masih menjadi kepemilikan bersama. Ngarep yonggonku, mburi yonggonku. Dulurku yang ngono, ngarep aku oleh gawe, mburi aku oleh gawe ya. Cuman bagian saya di sini 10%, bagian dia 30%, bagian dia 60%. Lek masalah oleh gawe kabeh, mergo durung ditentukno bagiannya sebelah mana itu belum ditentukan. Itu namanya prakteknya adalah praktek syuf'ah. Wa innama tathbutu asy-syuf'atu fima yang qasimu sampeyan riyen lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bissawab.